Coba Anda bayangin deh, gimana caranya seorang pemikir ulung bisa bertahan tanpa punya satu buku pun. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan bongkar habis Madilog, sebuah perangkat berpikir rahasia dari salah satu revolusioner paling legendaris di Indonesia, Tan Malaka. Dan ini bukan sekedar filsafat biasa. Ini adalah persenjataan mental. Oke, kita mulai dari sini ya. Bayangkan, hidup Anda itu isinya pelarian terus-menerus selama lebih dari 20 tahun. Itulah kenyataan hidup Tan Malaka. Dan di setiap pelariannya, ia selalu kehilangan asetnya yang paling berharga, perpustakaannya. Buku-bukunya disita, hilang ditelan perang, atau ya terpaksa ditinggalkan begitu saja. Inilah inti masalahnya kan? Gimana caranya seorang revolusioner bisa menjaga otaknya tetap tajam kalau nggak ada buku, nggak ada catatan, dan modalnya cuma ingatan? Ini bukan lagi soal akademis loh, ini udah soal bertahan hidup secara intelektual. Terus solusinya apa? Jenius. Tan Malaka menciptakan sebuah sistem berpikir yang utuh. Sebuah perangkat mental yang bisa dia bawa kemana-mana. Karena semuanya ada di dalam kepalanya. Dan dia menamainya Madilog. Inilah perpustakaan portable-nya, alat analisisnya, yang gak akan pernah bisa dirampas lagi oleh siapapun. Jadi, apa itu Madilog? Sebenarnya nama ini adalah singkatan, akronim dari 3 pilar utamanya. MA, materialisme, D, dialektika, dan loga, logika. Anggap saja ini semacam undangan terbuka dari Tan Malaka, khususnya buat kaum pekerja dan rakyat biasa, untuk ayo kita mulai berpikir secara kritis dan mandiri. Perangkat pertama dan yang jadi fondasi Madilog adalah materialisme. Aturannya sangat sederhana, selalu mulai dari dunia nyata. Analisis itu harus berakar pada sesuatu yang bisa kita lihat, sentuh, dan uji. Bukan dari tahayul atau yang Tan Malaka sebut logika mistika. Pokoknya, titik awalnya harus selalu kenyataan. Nah, sekarang kita bedah 2 alat utama dalam toolkit Madilog ini. Keduanya ini penting banget, tapi digunakannya untuk masalah yang berbeda. Tan Malaka sangat jeli membedakan kapan kita harus pakai logika dan kapan kita harus pindah gigi pakai dialektika. Lihat deh bedanya. Di satu sisi, ada logika. Ini buat urusan sehari-hari yang stabil, yang jawabannya jelas, ya atau tidak, simple. Tapi di sisi lain, ada dialektika. Nah, yang ini dipakai untuk memahami pertentangan besar, sistem yang terus berubah, di mana jawabannya bisa jadi ya dan tidak secara bersamaan. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh ya. Kalau ada anak nangis karena lapar, ibunya kan nggak perlu pakai dialektika. Logika sederhana saja udah cukup. Anak nangis, kasih susu, masalah selesai. Tapi coba kita analisis pertentangan antara kelas pemodal sama kelas buruh. Ini nggak bisa cuma dijawab ya atau tidak. Kita harus pakai dialektika untuk ngerti gimana dua kelas ini saling bertentangan, tapi sekaligus saling terkait dalam satu sistem yang terus bergerak. Tan Malaka sendiri menjelaskannya dengan sangat cerdas. Buat kita sehari-hari, air ya tetap air, itu logika. Tapi, begitu air dipanaskan sampai 100 derajat, ada satu momen di mana dia itu air sekaligus uap. Dia sedang dalam proses berubah. Nah, untuk memahami perubahan, pergerakan, dan konflik, baik di alam maupun di masyarakat, perkakas logika saja nggak akan cukup. Kita butuh dialektika. Oke, sekarang kita sampai ke bagian paling menarik. Kunci rahasia dari seluruh sistem ini. Sebuah teknik yang bikin Tan Malaka bisa mengatur lautan ide di kepalanya tanpa satu buku pun. Pertanyaan ini membawa kita balik ke masalah awalnya. Dengan pengetahuan puluhan tahun yang menumpuk di kepala, gimana caranya dia bisa mengakses semua itu secara sistematis kapanpun dia butuh? Jawabannya ada di sebuah metode yang dia sebut jembatan keledai. Ini adalah sistem pribadinya untuk memadatkan informasi super banyak ke dalam satu kata kunci yang gampang diingat. Buat orang lain, kata itu mungkin kedengaran aneh atau nggak ada artinya. Tapi buat dia, kata itu adalah jembatan yang menghubungkan ke seluruh kerangka pengetahuan. Kita lihat contoh nyatanya ya. Untuk menganalisis siapa yang bakal menang kalau ada perang antara dua negara, Tan Malaka nggak perlu nulis esai panjang. Dia cukup mengingat satu kata ini, ai fajumumi. Aneh kan? Tapi di dalamnya tersimpan sistem analisis yang super lengkap. Jadi begini cara kerjanya. Huruf A yang pertama itu untuk armament, kekuatan militer udara, darat, dan laut. Huruf F itu untuk finance, kekuatan ekonominya. Setiap huruf ini jadi pemicu untuk serangkaian pertanyaan yang sistematis. Satu kata IVAGUMMI ini, kalau dibongkar, bisa jadi satu brosur analisis yang utuh.
Dan poin terpentingnya adalah metode jembatan keledai ini lahir dari kebutuhan yang sangat mendesak. Sebagai seorang buronan politik, dia harus bisa gerak ringan, gerak cepat, setiap saat. Dia nggak bisa bawa beban fisik, jadi seluruh pengetahuannya harus seringan mungkin tersimpan rapi di dalam otaknya, siap dipakai kapan saja. Jadi, apa gunanya semua perangkat berpikir dari seorang revolusioner tahun 40-an ini buat kita hari ini? Wah, relevansinya ternyata besar sekali. Madilog itu bukan dogma yang harus kita hafal mati. Bukan. Ia adalah sebuah metode, sebuah alat. Warisan Tan Malaka itu bukanlah jawabannya, tapi cara untuk menemukan jawaban. Ini semacam undangan untuk kita semua agar tidak hanya menelan informasi mentah-mentah, tapi mengolahnya, menganalisisnya, dan membangun pemahaman kita sendiri tentang dunia. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir. Tan Malaka membangun perangkatnya untuk memahami realitas penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di tengah dunia modern yang super kompleks ini, mulai dari hoaks, disinformasi, sampai krisis iklim, kerangka analisis apa atau jembatan keledai apa yang perlu kita bangun untuk diri kita sendiri, itulah tantangan yang diwariskan Madilog kepada kita semua.